Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan Ustazah Lilis. Dan Ustazah mau mengingatkan karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga prosedur kesehatan ya. Apa saja sih? Yang pertama, kalian harus selalu pakai masker. Jangan nggak pakai masker ya. Karena virusnya sekarang sudah sangat ganas sekali. Angka COVID di Indonesia itu begitu tinggi. Selain pakai masker, kalian juga harus menjaga jarak kalau ada keperluan dengan orang lain ya, social distancing. Nah, lebih utama lagi kalau kalian tetap di rumah, stay at home, jangan kemana-mana, jangan main dulu deh, demi menjaga kesehatan kita ya nggak sih? Dan selalu cuci tangan atau memakai hand sanitizer-nya ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah bahas ya, kita pelajaran geografi ke hari ini, dan minggu lalu kita sudah bahas tentang rumah dan lingkungan yang sehat. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri rumah yang sehat itu. Bersih dari segala sampah, ada ventilasi ya, ventilasi udara yang ventilasi yang tempat untuk keluar masuknya udara ya. Kemudian juga terdapat saluran air bersih, kemudian juga cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Selain itu juga ada tempat sampah, kemudian juga ada saluran air kotornya, selokan gitu ya, untuk membuang limbah air kotornya itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih, apa aja sih ruang-ruangan yang ada dalam rumah dan fungsinya apa, ya kan? Nah, kalau kalian nih di rumah pengen istirahat, nah kalau istirahat atau pengen tidur, biasanya di mana? Di kamar kan, atau ruang tidur kan? Nah, jadi rumah itu selain tempat untuk istirahat ya, untuk tidur, atau ada juga kalian mau membaca, mau nonton TV, atau mau bercengkrama, berbicara, berbincang bersama keluarga yang lain. Nah, makanya ada tempat-tempat dalam rumah itu ada ruang-ruang yang lain selain tempat tidurnya ya, selain ruang tidur. Atau misalkan orang mamah atau umi atau ibu mau memasak. Nah, ada ruang khusus untuk memasak yang disebut dapur. Atau kita mau mandi. Kalau mau mandi kan pastinya di tempatnya kan, yaitu di kamar mandi. Ada bermacam-macam ruangan yang ada di dalam rumah kita, dan masing-masing ruangan tersebut punya kegunaannya, punya fungsinya masing-masing. Mau masak tapi ke kamar mandi kan nggak bisa ya kan? Atau mau mandi tapi ke dapur ya nggak bisa ya kan? Mau tidur tapi di kamar mandi, ya mungkin ada sih tidur sembari mandi atau tidur di kamar mandi ya. Tapi ya nggak bagus ya kan, karena kamar mandi itu tempat untuk ya tempat yang kotor untuk membersihkan diri kita begitu kan. Nah, jadi kita akan mengenal fungsi ruang yang ada di dalam rumah kita. Di setiap ruangan kita itu ada fungsinya ya kan. Nah, kita juga harus selalu menjaga kebersihan, kerapihan, keteraturan rumah kita agar selalu indah, karena Allah senang sekali dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, ruangan yang ada di rumah kita itu ada ruang makan. Biasanya untuk fungsinya apa ruang makan itu? Untuk kita makan bersama-sama, begitu ya, agar kalau kita makan itu tubuh kita menjadi sehat. Nah, kalau kita pengen istirahat, lelah, ngantuk, nah ada ruang tidur. Ruang tidur itu fungsinya untuk tidur ya, untuk istirahat. Kalau mau mandi, membersihkan diri, atau mau buang air kecil ataupun besar ke WC atau ke kamar mandi atau ke toilet ya. Ruang mandi atau kamar mandi itu dan WC itu untuk membersihkan diri kita dan juga membuang kotoran yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita mau mau sholat ya, mungkin ada di antara antara kita rumahnya itu ada spesial, ada musola kecilnya. Nah, ada ruang sholat atau musola untuk ibadah kepada Allah begitu ya. Ada ruang keluarga, tempat berkumpulnya anggota keluarga yang lain untuk kita bercengkrama, berbincang, ngobrol ya kan. Ada ruang tamu. Nah, kalau ada tamu ya kita terima di ruang tamu. Umi kita mau masak. Nah, itu ada dapur. Nah, kemudian juga ada garasi. Garasi itu untuk menyimpan kendaraan ya. Atau kalau kita punya motor, punya mobil, disimpan di garasi. Ada gudang. Nah, gudang itu untuk menyimpan barang-barang yang tidak digunakan, yang mungkin tidak terpakai atau mungkin belum terpakai ya. Nah, mungkin itu ya
apa ruang-ruang yang ada dalam rumah kita begitu. Kalian bisa paham kan? Nah, tugasnya adalah kalian sebutkan tadi semua ruangan yang ada dalam rumah dan apa fungsinya atau kegunaannya untuk apa. Oke? Dibuat videonya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.